Ini tuh ya, terus beberapa stakeholders, jadi kita kan buat perencanaan terus kita terintegrasi. Jadi kita dinas kesehatan, dinas hukum, dinas sosial, listrik, LSM, Guyuan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Bapak Wakil Wali Kota Bandung, Bapak Ibu tamu undangan, kita akan mulai acara workshop penyusunan prioritas kegiatan penanggulangan HIV/AIDS Kota Bandung untuk tahun 2018. Selanjutnya laporan penyelenggara yang akan disampaikan oleh Dr. Yorisa dari Dinas Kesehatan. Kami persilakan. Yang terhormat perwakilan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, yang terhormat perwakilan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, yang terhormat Bapak dan Ibu perwakilan perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bandung, yang terhormat Bapak Ibu Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dan RSKIA atau yang kepada yang mewakili, yang terhormat Ibu Bapak Kepala UPT Puskesmas atau yang mewakili, yang terhormat Ibu Bapak perwakilan warga peduli AIDS, tim penggerak PKK, LSM peduli AIDS, dan tamu undangan yang berbahagia. Perkenannya juga pada hari ini kita dapat masih berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, perkenankanlah saya menyampaikan laporan kegiatan prioritas penanggulangan HIV/AIDS Kota Bandung tahun 2018 sebagai berikut. 1. Latar belakang. Kasus HIV/AIDS terus bertambah dari tahun ke tahun hingga bulan Desember 2016 tercatat sebanyak 4.032 kasus. Dengan kasus saat ditemukan HIV sebanyak 2.171 kasus dan AIDS 1.865 kasus. HIV/AIDS sering diasosiasikan dengan pengguna narkoba suntik atau penasun. Saat ini terjadi perubahan tren penularan HIV/AIDS dari jarum suntik ke transmisi seksual. Peningkatan kasus terjadi pada kelompok heteroseksual antara 3-4% per tahun dan kelompok homoseksual mengalami kenaikan 1-2% per tahun. Rata-rata terjadi peningkatan 40 kasus per tahun dengan mayoritas tertular melalui transmisi seks dari pasangan. Kota Bandung beresiko menjadi generalized epidemic di mana penularan terjadi pada populasi masyarakat umum. Hal tersebut menjadikan penanggulangan HIV/AIDS perlu ditanggulangi bersama lintas perangkat daerah dan kolaborasi antara masyarakat serta lembaga swadaya masyarakat. 2. Dasar. Program kerja Komisi Penanggulangan AIDS tahun 2017. 3. Tujuan. Terbentuknya panel konsultasi untuk menyusun daftar prioritas kegiatan penanggulangan HIV/AIDS untuk Kota Bandung yang terintegrasi, sistematis, dan berbasis bukti. Daftar kegiatan kemudian akan menjadi rujukan untuk pengajuan kegiatan penanggulangan HIV/AIDS dalam Musrenbang
atau untuk rencana kerja perangkat daerah. 4. Waktu dan tempat pelaksanaan. Hari Rabu tanggal 22 Februari 2017, waktu pukul 9 sampai dengan selesai. Tempat Novotel Hotel Jalan Ciamplas Bandung. Peserta perangkat daerah Kota Bandung, rumah sakit, warga peduli AIDS, LSM peduli AIDS, dan puskesmas. Dana penyelenggaraan kegiatan ini didanai oleh NWO Pemerintahan Belanda melalui Radboud University Medical Center. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Yori. Selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Wakil Wali Kota Bandung kepada Bapak Oded M. Daniel. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Dr. Insi Farisa sama Bu Hormati Adia Masih Regal, saya kenal bukan. Saya hormati perangkat dan Bandung hadir, mungkin LSM Ujait dan keluarga yang saya hormati, saya banggakan. Alhamdulillah kita hari ini bisa hadir bersama-sama dalam rangka workshop ya, penyusunan prioritas kegiatan dengan DKI ya, Kota Bandung. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan, paling sampaikan bahwa kesempatan yang luar biasa ini para peduli baik sama-sama. Saya ingin sampaikan bahwa sesungguhnya pembangunan sebuah bangsa kalau mau disederhanakan, kita taruh bagi dua kluster. Yang pertama pembangunan kapital, kedua sosial. Saya melihat bahwa sebenarnya pembangunan sosial ini yang harus kita lebih perhatikan. Urusan pembangunan infrastruktur itu kita abaikan. Minimal harus ada keseimbangan antara pembangunan kapital dan sosial. Terlebih-lebih kalau kita berbicara tentang bagaimana pintu sumber persoalan penyebaran HIV/AIDS ini, sesungguhnya saya melihat ini lebih kepada perilaku sosial masyarakat. Oleh karena itu, saya berharap ya, nanti ketika kita melakukan workshop hari ini, antara penanggulangan atau rumusan-rumusan secara teknis juga yang non teknisnya
yaitu tentang perilaku manusia ini yang harus terus kita kembangkan juga. Saya melihat bahwa bukan hanya urusan HIV AIDS, tapi hampir seluruh urusan-urusan kehidupan pembangunan manusia di bumi ini adalah sesungguhnya yang paling menentukan adalah bagaimana kita bahkan pembangunan sumber daya manusia sendiri. Maaf ya, kalau kita mengambil konsep yang datang dari atas, dari Tuhan yang Maha Kuasa, ya kita semua meyakini adanya Allah SWT sebagai zat satu-satunya zat penguasa. Bahkan Allah yang telah memberikan mandat kepada semua kita sebagai para pemimpin, termasuk saya Bang Oden DKM. Ketika dilantik itu dulu saya ingat saya di atas kepala saya pakai Al-Quran. Artinya apa? Kalau yang Muslim di atas kepalanya ada Al-Quran, kalau yang Kristiani pakai dan yang lain sama. Artinya apa? Artinya kita ini memang ditakdirkan oleh Allah SWT sebagai formal leader, pemimpin formal yang ditandai, dilantik dan mendapatkan SK secara administrasi kenegaraan, ditambah lagi dia dapat gaji, itu disebut formal leader. Kita ini memiliki tugas amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk membimbing, mengedukasi, mengarahkan warga masyarakat yang kita pimpin ini unggul akhlaknya, unggul intelektualnya, unggul lingkungannya, unggul kesehatannya. Itu harus unggul. Nah, bagaimana kita mengarahkan semua para formal leader khususnya, dan tentu tidak cukup hanya formal leader, dia harus dibantu juga oleh non formal leader. Saya yakin Bapak Ibu, kalau dibandingkan antara formal leader di Kota Bandung dengan non formal leader, saya yakin lebih banyak non formal leader jumlah jabatan formal leader. PNS Kota Bandung saja berapa orang? 5. Saya berharap kita semua khususnya di sini, ya, kita sebagai formal leader dan non formal leader ini, kita harus bersama-sama membangun Bandung dengan bentuk kolaborasi. Maka ya, kita punya menghadirkan Bandung yang unggul yang sejahtera itu dengan 3 pilar pembangunan, yaitu antaranya inovatif, kolaboratif. Butuhnya ada kolaborasi antara semua pihak, baik itu formal leader ataupun non formal leader, para ketua RW, ketua RT. Saya sangat bersyukur, terima kasih dan mengapresiasi para bapak ibu sekalian sebagai warga buruh hari ini bisa meluangkan waktu yang sangat luar biasa. Saya mengapresiasi untuk bapak ibu semuanya. Tepuk tangan dulu. Jadi bapak ibu saya hormati bahwa sesungguhnya tupoksi kita sebagai manusia ini adalah bagaimana kita terlebih sebagai formal leader, dan formal leader kita ini harus terus berupaya berkolaborasi membangun Bandung ke depan dengan bersama-sama menghadirkan rumusan-rumusan yang perlu kita lakukan, yang perlu kita hadirkan. Kalau saya mengambil amanah atau nasihat dari seorang sahabat Rasulullah Sayyidina Ali mengatakan, nisfu atika fi akhika, separuh gagasan ada di saudara. Jadi kalau ada 40-50 orang masing-masing punya separuh gagasan, maka insya Allah gagasan yang separuh itu, setengah-setengah itu kita berkumpul, insya Allah itu seperti itu. Itulah sesungguhnya keunggulan, kelebihan
Hugonya Mas Sejahtera, dan pilar pembangunannya adalah yang pertama adalah inovasi, karena saya sangat yakin, Kang Emil sangat yakin bahwa kota Bandung ini dihuni oleh warganya yang punya tingkat kreatif inovatif yang sangat luar biasa. Tinggal bagaimana kita regulasi. Pemerintah memberikan regulasi untuk mengakomodir mereka potensi. Dan alhamdulillah dengan program-program yang ada sekarang, subhanallah ya, saya melihat banyak anak-anak muda ya, dari ITB, dari Unpad, perguruan tinggi yang ada yang populer di Kota Bandung, yang berubah ke Kota Bandung. Mereka sudah mulai hari ini bisa bersama-sama dengan regulasi Kota Bandung, mereka ikut kontribusi, berikan berbagai masukan-masukan. Ini luar biasa saya. Penyakit masyarakat yang disebut HIV AIDS saja. Itu mungkin ya seperti dari saya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menghadirkan sekali lagi rumusan-rumusan yang konsep yang bisa aplikatif di lapangan. Saya mohon nanti Ibu panitia hasilnya saya meminta ya sama saya, karena saya yakin nanti hasilnya juga ini nggak bisa hanya sekedar surat berhasil semua berusaha disimpan di laci, tapi ini memang harus terus kita implementasikan. Terutama saya sebagai pimpinan Kota Bandung, saya ingin semua nanti teraplikasi sampai pada non formalitas di wilayah masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Penyusunan program prioritas kegiatan penanggulangan kemiskinan kekurangan air HIV di Kota Bandung hari ini saya nyatakan resmi dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Mang Ode. Bapak Ibu sekalian, demikian acara pembukaan workshop penyusunan prioritas kegiatan penanggulangan HIV/AIDS Kota Bandung tahun 2018 telah dimulai. Dan selanjutnya kita tidak ada coffee break, jadi kita akan lakukan reserve saja karena waktunya sudah siang. Selanjutnya acara akan dipandu oleh Kang Radit dan Agung. Kami persilahkan. Mohon pamit ya, saya duluan ya. Hasil musyawarah kita. Iya, atur nuhun bisa. Ya, ini mereka sedang melakukan workshop ya hari ini. Saya barusan hanya mengingatkan saja kepada peserta workshop hari ini bahwa sesungguhnya dalam rangka menyusun prioritas program penanggulangan HIV di Kota Bandung ini, sebenarnya kan kalau kita mau sederhanakan ada dua ya, ada teknis non teknis. Artinya yang teknis itu kan bisa dengan cara-cara secara medis harus bagaimana. Tapi yang tidak kalah pentingnya sebelumnya, kalau saya melihat dan saya berdiskusi dengan provinsi tadi berkata sebelumnya menyampaikan persoalan penyebaran HIV/AIDS ini langsung banyak dari situ. Karena saya tadi dapat informasi dari provinsi memang dari perilaku, maka saya waktu itu katakan bahwa sebenarnya suka tidak suka kita memang
harus memperhatikan bukan sekedar dari secara teknis, medis, medikal, tapi juga sebenarnya bagaimana menghadirkan rumusan-rumusan penambahan dari secara memperkuat dari sisi makanya tadi perilaku tadi. Dan menurut saya sebenarnya ini bukan sederhana. Kalau kita mau sampai ke akar-akarnya, sebenarnya yang harus diperkuat di sebuah bangsa itu adalah bagaimana ketahanan. Ketahanan keluarga itu kuat menurut saya. Insya Allah sebenarnya asal saya yakin teman-teman yang korban HIV itu banyak yang makan bom dari makanan yang banyak. Ya, karena mereka memang tidak mendapatkan porsi yang semestinya dari orang tuanya, dari sayang orang tuanya kan banyak gitu. Coba lihat, saya perilaku itu dan perilaku itu sangat kuat dengan perhatian dengan bagaimana kehadiran sosok seorang ayah, seorang ibu di rumah. Kalau untuk orang dewasa ya tadi ada bimbingan yang namanya reformasi mental itu yang penting. Itu balik pada mental. Ini ada juga untuk faktor ekonomi untuk penanggulangan HIV. Dari sisi ekonomi, faktor ekonomi misalkan dari kesejahteraan masyarakatnya yang kurang baik, kan otomatis ada yang cenderung turun ke ya posisi atau terjangkit juga itu ada. Kalaupun ada, saya tidak banyak. Yakin jangan banyak. Coba lihat, kebanyakan begitu tuh orang kaya, orang miskin banyak. Kapan tidak banyak? Ini perilaku. Justru ketika orang kaya, orang kaya raya, banyak segala ada fasilitas, tapi orang tua kesayangnya nggak ada. Itu yang membuat mereka. Lihat aja, ya kan? Jadi sebenarnya yang pertama saya kembali kepada bagaimana hadirkan kasih sayang orang tua kepada keluarga. Dan ini menurut saya bukan hanya urusan HIV AIDS saja. Hampir semua aktivitas kehidupan manusia berada di sini. Saya sih sangat yakin semuanya. Maaf ya kalau saya yakin pembangunan sebuah bangsa itu semuanya jika berhasil soal politik dari presiden sampai ke lurah, menurut saya ketika mereka mampu berubah mindset masyarakat warganya menjadi warga yang betul-betul dari sisi tadi unggul akidah, keyakinan, apapun agamanya, unggul akhlak, ya kan? Unggul ilmu pengetahuan, pendidikan, ya, unggul ekonomi, unggul lingkungan, banyak sosial lingkungan sih, aktif itu. Terus ada sih. Ya, makanya saya melihat sebenarnya ini kan bukan sederhana. Saya baru minta nanti hasil rumusan ini tolong tunggu sama saya. Mang Orid ini akan dilakukan para kelompok malu. Karena kalau ini sosialisasi kepada masyarakat, diedukasi kepada masyarakat hasil dari workshop ini, nggak mungkin kalau hanya formulir saja, dari mulai wali kota sampai ke lurah saja. Nggak mungkin. Kita perlu melibatkan kolaborasi dengan semua kekuatan kita. Itu mungkin. Oke Pak, tapi kalau tadi kan menyinggung juga mengenai pembangunan sosial dan infrastruktur Pak. Apakah sejauh ini pembangunan infrastruktur masih lebih tinggi ketimbang pembangunan sosial di pemerintah? Ya, saya kira relatif lah, itu ya, relatif. Yang penting saya ingin tetap konsep saya adalah minimal harus ada tawazunitas bahasa Arab. Ada keseimbangan antara pembangunan kapital sosial. Minimal itu. Bahkan kalau saya lihat konteks Al-Quran dari Allah SWT itu jelas. Justru pembangunan sosial itu yang didahulukan, yang prioritas. Itu menurut saya. Ya maaf. Kalau sekarang misalnya kita sudah membangun SDM yang lebih baik, ada sosial kapital justru akan lebih enak. Mereka akan gerak sendiri gitu. Tapi ketika kita mendahulukan kapitalnya, ya sosialnya lemah. Pengalaman lah waktu kita masih konversi Asia Afrika, trotoar yang dialus-alus, diberi porsi, kalau otong 20 tingkat, diberi tong sampah 2 hari lalu ngita.
malah hilang. Ini kan ini persoalan gitu. Pembangunan sosial lebih prioritasnya Kalau nggak bisa diprioritaskan minimal seimbang. Kita distribusi pembangunan sosial di pemerintah sendiri seperti apa ya? Distribusi pemerintah. ya kita sudah mencoba untuk mengembangkan. Ya, intinya kita juga urusan masalah-masalah kemiskinan dan sosial, ya kan? Kita juga sangat concern soal itu kan. Jadi sebagai ketua sebagai ketua TKPK di Kementerian Kemiskinan, kalau lihat sekarang sudah hampir 600 miliar atau berapa itu kita untuk orang kemiskinan ini, tapi tersebar di semua. Nah sekarang sebagai bukti concern kita mencoba sekarang membuat dinas sosial itu sekarang khusus ya kemiskinan ada artinya kita concern. Oke, cukup ya. Itu bukti concern. Isukan Jumat. Tuh kalau cerita kalau dari sisi apa namanya? Apa saya diwakilin tuh? Ngomong gimana? Ente ngomong di koran ini publik nggak boleh. Kira-kira bahaya tuh. Ya. Pemimpin itu nggak boleh kira-kira nggak boleh ngomong gitu. Omongan pemimpin itu apa? Hati-hati, tapi nggak boleh gitu. Ya. Nanti ada di dinas sosial. Tanya ke dinas sosial. Ya himbauan nggak Pak untuk warga Bandung hadir itu? Terkait lalu lintas Pak. Kota Bandung Pak. Dari Pak Wakil sendiri. Ya himbauan. Ada himbauan nggak kepada warga Bandung? Mencikapi kita yang mana? Waktu Sabtu malam kemarin itu ada Ini segera. Ada himbauan nggak Pak dari? Ya gini, ada kecelakaan sebenarnya ya. Kalau kita sebagai pemimpin mah ya tetap kita ingin bahwa harus aturan dibuat itu untuk safety. Gimana? Nah gitu kan? Untuk seakan kita jadi saya sudah Pak. kan Oh gitu. Waduh, untung saya rada gini. ya terus ini di sini ditingkatkan, kemudian aturan-aturan berlalu lintas juga terus di apa namanya yang diindahkan oleh kita gitu. Terutama saya melihat biasanya saya pernah kemarin juga mau servis kena oleh sebuah mobil bak ya, ternyata dia mabok, ini tahu ya saya iya dia agak ugal-ugalan, dia lihat lagi mabok. Itu saya jangan sampai berkenalan mabok ya seperti itu. Jangan ke rumah terus sudah kita berkenalan mau dong kenalan cepat, jangan main HP lah ya. Sabar ya lah. Oke, cukupnya. Posisi dengan dokter kirim foto. Betul kayo. Dia so. Gimana ya? Lagi itu. Oke. Ya tuh, ya tuh. Ya, udah. Ayo, Waalaikumsalam. Hey Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.